Oke, terlihat. Ya. Jadi ini tujuan perkuliahannya ada 3. Jadi kalian akan diharapkan bisa melakukan metode eliminasi Gauss, ya. Jadi ini 3 tujuannya. Tapi sebenarnya 2 tujuan awal itu kayak mengulang aja sebenarnya. Mengulang apa yang telah kalian lakukan pada mata kuliah aljabar linear ya. Aljabar linear atau mata kuliah apa itu? Yang ngomongin eliminasi Gauss dengan Gauss Jordan ini. Aljabar linear bukan? Matriks dan vektor. Oke ya. Karena kalau zaman saya dulu namanya mata kuliahnya aljabar linear dulu ya. Ngomongin operasi baris elementer gitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu di sini konsep awalnya tentang sistem persamaan linear itu apa. Nah, ini kan bentuk umumnya dari sistem persamaan lancar atau linear. Jadi di sini kita menggunakan matriks yang berukuran n kali n. Jadi matriks persegi. Matriks persegi ya. Jadi bisa saja kalau di sekolah lazimnya itu cuman 2 kali 2 gitu ya, 3 kali 3. Tapi secara umum bahwa ternyata suatu sistem itu kalau kita bicara tentang pemodelan matematika gitu ya, tentang suatu konteks masalah nyata, misalkan di bidang teknik atau di bidang ekonomi, misalkan kayak gitu, itu bisa saja sistemnya 10 variabel misalkan kayak gitu ya. Jadi 10 kali 10 misalkan, jadi X1 sampai X10 misalkan. Nah, ini bentuk umumnya, di mana bentuk umum P41 ini, ya, bentuk P41 ini bisa kita ubah menjadi suatu bentuk matriks gitu ya. Ini kan, ini bentuk umum yang tadi P4.1 ini. P4.1 ini bisa dijadikan dalam bentuk matriks yang seperti ini. Ya, dengan kita membuat matriks di sini yang berisi koefisien, ya, ini isinya koefisien, lalu ini variabelnya x1 sampai xn, dan ini adalah konstantanya, gitu ya, konstantanya. Solusi dari sistem itu ialah kita mau mencari di sini, ini solusinya, nilai dari variabel X1, X2 gitu ya. Solusi. Ini solusinya. Ya. Nah, lalu ini dihapus dulu. Clear all drawing. Fungsi linear dan juga fungsi trigonometri. Nah, ini yang kalau pada metode yang pertama, yaitu metode eliminasi Gauss, ya. Eliminasi Gauss ini konsepnya bahwa kita mengubah matriks yang tadi menuju ke matriks A yang berbentuk segitiga atas. Kayak gimana caranya kita lakukan operasi baris elementer, OBE ya. OBE itu adalah operasi yang kita lakukan sedemikian hingga itu berarti kita yang harus cari cara gitu ya. Barisnya bisa dikalikan, ditambahkan antar baris, misalkan kayak gitu ya. Sehingga terbentuk segitiga atas seperti ini. 0, 0, 0, 0, seterusnya sampai sini. Sehingga nanti kita dapat mencari solusinya dengan teknik penyulihan mundur atau backward solution. Ini solusinya melalui teknik penyulihan mundur. Ya, ini kan waktu kalian belajar aljabar linear, kalian akan dapat dari sini dulu kan solusinya. Ya kan, nanti dapat nilai xn itu ialah konstanta yang di sini dibagi dengan koefisiennya dari ANN. Lalu naik lagi ke atas ini, seterusnya sampai baris pertama. Ya, baris pertama. Sehingga nanti dapat nilai dari xn, xn1, xn2, seterusnya xn, x2 dan x1 ya.
Ini konsep yang ada di eliminasi Gauss gitu ya. Ya paling yang barunya mungkin kalian bagaimana bisa menyelesaikan operasi baris elementer pakai Excel misalkan gitu ya. Pakai Excel. Oke, jadi misalkan kayak gini. Ini ada sistem persamaan linear dari tiga variabel, X, Y, dan Z gitu ya. Nah, dari sistem ini kita buat augmented matrix. Augmented matrix itu berisi koefisien, ya kan? Koefisien dan konstantanya. Jadi kita buat di sini 4 min 1 1 7. Oke. Ya. Terus di sini sudah nak desain. Ya, sorry ya tadi intermezzo. Terus selanjutnya di baris kedua kita buat 4 min 8 1 di sini 21. Oke, baris ketiga min 2 1 5 15. Ya, jadi di Excel-nya dibuat augmented matrix-nya pertama. Selanjutnya kita lakukan OBE di sini. OBE, operasi baris elementer. Wih, ini ketinggalan ya. Harusnya berapa yang tadi? Berapa nilainya harusnya? Berapa ya tadi nilainya? Berapa? 1. 1, oke. Ini 1. Untuk yang 21 itu min 21 enggak, Ibu? Oh, ya oke sip. Min 21 betul. Ada lagi nggak yang keliru? 4 min 1 1 7. Ya ada, Ibu. Benar ya? Oke sip. Lanjut. Nah, ini nanti hasilnya. Ini matrik hasil. Hasil OBE-nya hasil. Apa yang perlu kita lakukan pertama ini? Ya, jadi baris pertama ini dikali 1/4, Ibu. 1/4, oke. 1/4. Berarti ini di rumusnya sama dengan sel di sini ya, dikali 1/4. 1/4. Oke. Lalu ini ditarik. Sorry. Ini kayak nggak bersahabat ya, si mouse-nya ini. Kok satu dia? Kok nggak keluar ini rumusnya? Sama dengan sini dikali 1/4. Oh, kok nggak muncul ya? Nggak tahu saya. Di kalian muncul nggak rumusnya? Harusnya di sini muncul rumusnya kan? Oh, di sini harus di selnya baru dia muncul. Oke. Ini digeser aja. Oke, udah ya. Terus dua baris yang selanjutnya kita copy aja ya. Ctrl C. Ctrl V ini bisa juga Ctrl V atau bisa juga kita paste value aja di sini. Paste value, pilih yang 1 2 3 ini. Oke. Rumus gitu ya. Kalau ada rumus nanti dia nggak bisa tercopy. Lalu OBE yang selanjutnya apa? Dari hasil ini apa OBE selanjutnya? Operasi baris elementernya.
Baris kedua dikurang berapa? 4 dikali baris. Oke, dikali 4 dikali baris ke 1. Terus Baris ketiganya dikali sama ditambah 2 kali baris Baris ketiga ya, ditambah ya ditambah 2 dikali. 2 kali baris pertama. Oke. Berarti ini hasilnya. Ini hasil. Enter. Nah, ini kita copy aja ya. LC. Ini berarti page value. Ya. Baiknya page value. Sama dengan yang di sini. Diapain tadi? Dikurang ya. Dikurang 4 itu kan dia koefisien dari sini ya. Koefisien sini dikali yang di sini. Kali ke 1. Tapi di sini kayaknya kita kunci aja. Biar bisa narik nanti. Kayaknya dikasih dolar. Biar dia nggak gerak. Nah, ini nanti ditarik. Ya. Nah, L3 min 8 dikurang 4 dikali yang di sini. Ya. Oke. Selanjutnya, yang di sini berarti sama dengan B3 dikurang koefisien yang di sini kan sebenarnya, makanya jadi tambah. Koefisien di sini dikali dengan baris yang pertama. Enter. Oh, ini tadi baiknya dikasih dolar kayak kasih dolar ya. Jadi itu rumusnya, sel di baris ketiga dikurang dengan koefisien dari baris ketiga itu dikali dengan baris pertama. Enter. Nah, ini dapat 00 sudah. Ya. Oke. Selanjutnya apa lagi? baris kedua yang OBE selanjutnya apa? OBE. Kalau di eliminasi Gauss kan dia nggak harus satu ya sebenarnya di sini. Kalau di eliminasi Gauss. Tapi kalau di Gauss Jordan, ya kalau di Gauss Jordan itu kita mengusahakan di sini diagonalnya itu bernilai 1, lalu di sini ada segitiga atas dan juga di sini ada segitiga bawah. Itu kalau di Gauss Jordan. Ya kan? OBS selanjutnya apa OBS selanjutnya? Kayak gimana biar di sini bernilai 0 gitu ya. Apa operasinya? Baris ketiga dikurang apa? 14 baris ketiga ditambah baris kedua, Ibu. 14 dikali baris ketiga ditambah baris kedua. 14 baris ketiga. Saya hapus ya. Enggak kurang. 14 baris ketiga ditambah. Ya, Ibu. Baris kedua. Ini kita copy value aja ya. Ctrl C. Pastinya kita pilih yang value. Oke. Sama dengan 14 baris ketiga, 14 dikali baris ketiga ditambah baris kedua. Oke. Oh, ini ada yang di dolarin nggak? Nggak ya? Nggak ada ya?
Oke, kita tarik di sini jadi 0 nggak kira-kira? Ah, iya jadi 0 ya di sini. Dia jadi 0, maka nanti tadi secara teorinya di eliminasi Gauss tadi kita lakukan teknik pengalihan mundur ya. Eliminasi Gauss. Gauss. Berarti apa di sini? 77 X3 ya. Sama dengan 231. Dapat berapa nih? Terus juga ada min 7x2 ya. Min 7x2 sama dengan negatif 28 oh, kok dia tidak mau Ini Ibu mungkin di bagian awalnya dikasih apa ya, kayak ya. kadar kutip gitu Ibu. Ya, Soalnya kalau di awalnya tanda kurang itu dibaca sama Excelnya kayak operasi. oke ya. Terus selanjutnya F1 X1 dikurang 0,25 X2 ditambah 0,25 X3 sama dengan 1,75. 1,75. Oke, ya. Kelas apa? Oh iya. Ya. Oke, selanjutnya kita lakukan substitusi. Iya, Bu. Gimana sih kita, Bu? Belum dibagi, Bu. Iya, Bu. Boleh, Bu. Ya, ada tulisannya, Bu, ayam sama ikan. Iya, makanya kayak diumumin sih sebenarnya. Bapak Ibu silakan kayak gitu kalau mau ambil nasi. Oke, tunggu sebentar ya. Nak ngurus nasi dulu.
Oke. Jadi sudah diterusin belum tadi? Berapa nilai X1, X2, X3-nya udah dapat belum? X3 berapa? X3-nya 3, Ibu. 3, oke. X2 X2-nya 4, Ibu. sama dengan 4. Lalu X1 sama dengan berapa? Min 1, Ibu. Negatif 1. Oke. Ya. Ini kan bukan barang baru ya sebenarnya. Ini sudah kalian lakukan pada saat aljabar linear atau matriks dan vektor sekarang nama mata kuliahnya. Lalu kalau di eliminasi Gauss-Jordan, ini kan dilanjutin lagi aja ya tinggal operasinya kan. Sehingga nanti di sini jadinya 1, 1, 1, 1. Lalu di sini ada segitiga bawah 0, 0. Di sini 0. Sehingga nanti bisa langsung dapat kelihatan gitu ya. X1-nya itu nanti sama dengan negatif 1 di sini kayak gitu ya. Terus X2-nya sama dengan 4. Lalu X3-nya sama dengan berapa ini? Ya, dari sini juga bisa sih. OBE-nya lagi ya, tinggal sedikit lagi sini. OBE ini dikali dengan berapa? Negatif 1/7 ya. Oke, terus yang ini dikali dengan 1/77 ya. 1/77, sehingga di sini hasilnya sama dengan yang di sini dikali negatif 1/7. Oke. Lalu di sini nanti dibawa. Bunyi Mas masih ada? Tadi ada bunyi Mas? Sudah belum dapat Sudah ya kali Elsa ya? Elsa juga. Oh ya sudahlah. Tadi aku langsung tak tahu. Nah itu apa nasi Ibu? Lupa Mbak, mau rapat dulu sebentar ya. Tanya. Ya, tanya lah ya. Pokoknya nasinya ada di 1.2 Ge. Iya. Ya jangan lupa Be. Iya ya di 1.2 kalau nasinya tadi. Iya, sama ada di bawah. Oh. Ya. Ya Ge bunyi Mas ya tolong ya rejokan ya nasinya. Ya. Oke. Ini berarti kita tarik, lalu di sini sama dengan sel yang di sini dikali 1/77. Oke, lalu ini ditarik aja. Yuk. Nah, ini kita Ctrl C, amannya kita pakai paste value aja ya. Oke. Nah, selanjutnya apalagi ini hasil dari OBE-nya. Hasil. OBE-nya apalagi yang bisa kita lakukan di sini? OBE. Tinggal baris pertama ini kan yang di otak-atik. Berapa kira-kira? Baris pertama diapain dengan baris kedua dan juga baris ketiga. 4 baris pertama ditambah baris kedua. Oke, bentar ya. Ini ada nelpon. Oke, ini ada nelpon. Oh, Mbak Yeka, bentar ya. Oke, saya dipanggil Bu Nyimas ya. Nah, dipanggil Bu Nyimas, coba kalian terusin dulu ini gimana operasi baris elementernya jadi ke Gauss-Jordan. Terus satu soal lagi yang mana ya? Nanti saya kasih persamaannya bentar. Ini Ctrl C. Ya, ini ya. Nanti kalau sudah selesai urusan Gauss-Jordannya, ya pakai Gauss-Jordan langsung juga boleh. Oke, jelas nggak? Jelas ya? Oke, silakan ya.
Halo? Halo, Ibu. Oh ya, oke. Masih ada ya orangnya di sini. Wah, sudah banyak ini. 49 berarti ya list di sini. Oke, ini sampai 50 tapi 51 Riyama. Ngapa ini satu nih Alia Sativa nih? Mana Alia, ada nggak Alia? Halo Alia? Mana Alia? Nah, Alia 11.24. Hampir 1 jam yang lalu. Masih ada Alia di sini. Ah, list B di sini terus kabur. Ctrl C. Kabur. Mana? Mana Alia Sati? Ctrl C. Riyama ada nggak Riyama? Riyama? Mana Riyama? Riyama Sitorus. Masih adakah di Zoom ini Riyama? Ctrl C. Mana nih? Masih, Ibu. Oh, masih ada. Alia Sativa, mana Alia Sativa? Telepon. Alia, kau dipanggil. Ya, saya stop share. Silakan siapa yang mau kasih lihat hasil yang latihan tadi. Silakan siapa yang mau kasih lihat. Ibu Zelvi boleh nggak? Iya, silakan Selvi. Chan. Ya, silakan Selvi. Jadi untuk yang Zelvi ini kan di soal nomor 2 itu selesaikan sistem persamaan X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 6. Terus X1 ditambah 2X2 ditambah dikurang X3 sama dengan 2. Terus 2X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 10. Nah, di sini tuh kayak tadi misalkan X1-nya itu 1, X2-nya 1, X3-nya 1, terus di sini ada 6. Sama kayak gini juga 1, 2, min 1, 2. Terus 2, 1, 2, 10. Nah, di sini kita mau bikin hasilnya itu jadi kayak satu-satu di sini, satu di sini, satu di sini, terus satu di sini. Di sini. Terus sini pertama karena ininya udah satu, makanya Zelvi bikinnya B1 dibagi dengan satu, maka hasilnya tetap 1, 1, 1, 6. Terus untuk yang baris kedua, di sini dioperasikan B2 dikurang B2 dikurang 1 dikalikan dengan B1. Itu akan menghasilkan 0, 1, min 2, min 4. Lalu untuk baris ketiga di sini ada B3 dikurang 2 dikali B1, itu juga akan menghasilkan 0, min 1, 0, min 2. Nah, karena di sini kan udah yang di baris pertama itu udah ada satunya di sini, terus di baris kedua udah ada satunya di sini. Kita mau ngusahain di sininya tuh jadi satu gitu. Jadi makanya untuk yang baris pertama dan baris kedua itu tetap sama, Zelvi nggak operasiin, makanya hasilnya tetap 1116 01 min 24. Nah, untuk yang baris ketiga itu karena kita nggak bisa langsung dijadiin satu, makanya yang min 1 ini kita jadikan 0 terlebih dahulu. Sehingga Zelvi mengoperasikannya dengan B3 ditambah dengan B2. Maka hasilnya 0, 0, min 2, min 6. Lalu untuk OBS selanjutnya, untuk baris pertama dan baris kedua tetap Zelvi nggak operasikan. Jadi Zelvi langsung operasikan yang baris ketiga aja biar menghasilkan satu di sini. Makanya di sini dioperasikan dengan baris ketiga dibagi dengan min 2. Maka hasilnya 0, 0, 1, 3.
Nah, dapatlah persamaan yang ini kan. Jadi hasilnya itu X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 6. Lalu X2 dikurang 2 sama dengan min 4. Lalu di sini ada X3-nya sama dengan 3. Nah, di sini maaf ada kesalahan sepertinya. Di sini harusnya 2x3. Nah, maka dapatlah di sini hasilnya itu x2 dikurang 2x3 sama dengan 4 dengan x3 sama dengan 3. Lalu di sini kita mau, karena kita udah tahu hasil dari x3, maka kita bisa mengoperasikan x3 ini ke persamaan kedua ini. Jadinya x2 dikurang 2 dikalikan dengan 3 itu 6. Lalu kedua sisinya kita tambahkan dengan 6, makanya hasil dari X2 itu sama dengan 2. Dan karena kita udah dapat X2 dan X3, kita dapat mensubstitusikan X2 dan X3 ini ke persamaan pertama. Jadinya dapatlah X1 sama dengan 1. Seperti itu, Ibu. Oke, makasih Zelvi. Yang lain gimana? Setuju nggak dengan jawaban Zelvi ini? Atau punya jawaban yang berbeda? Setuju, Nadia. Oke ya. Makasih Zelvi. Share sedikit lagi ya. Tadi kan tujuan kita yang jadi sudah kita capai tujuan pertama, kedua Gauss dengan Gauss-Jordan, yang terakhir tentang Gauss-Seidel. Ya, jadi saya share screen lagi ini Gauss-Seidelnya. Nah, sebenarnya yang kita lakukan tadi itu masih bersifat analitik gitu ya, bersifat analitik, belum ke numerik. Tadi cuma berbantuan Excel saja bagaimana melakukan operasi baris elementernya. Nah, Gauss-Seidel ini sudah mengarah ke numerik ya. Jadi kan kalau numerik itu kan dia tidak mendapatkan nilai sejati tetapi nilai hampiran. Jadi melalui metode eliminasi Gauss-Seidel kita tuh mendapatkan solusi hampiran ya. Nah, di sini misalkan ini yang sederhana saja dulu ya, sederhana dulu. Ada sistem persamaan linear dua variabel, X1 dengan X2, di mana persamaan pertama X1 ditambah X2 sama dengan 5, lalu persamaan kedua 2X1 ditambah 4X2 sama dengan 14. Ya, ini kan kalau kita pakai metode eliminasi, berapa dapat X2-nya? Berarti ini kan tinggal dikali 2 ya. Ini kalau dikali 2, jadi nanti berapa X2-nya jadinya? Atau ini dibagi 2 ya? 7 ya jadi. Jadi ini X1 ditambah 2X2 sama dengan 7, berarti X2 sama dengan 2 ya. Benar nggak X2-nya 2? Dari eliminasi X2 itu sama dengan 2, benar nggak? Terus X1 sama dengan 3 ya. Betul? Betul ya. Kan ini 2 kali 3, 6 ditambah 8 ya. 6 tambah 8 itu 14. Oke. Nah, di Gauss-Seidel di sini kita ubah persamaan pertama ini menjadi bisa X1 bisa X2 ya. Jadi misalkan di sini kita buat dulu X1. X1 sama dengan berapa jadi? 5 dikurang X2. Lalu X2 sama dengan apa? 1/4 ya. 1/4 dikali 14 dikurang 2X1. Betul? Setuju nggak? Betul ya? Nah, lalu di sini kita buat tabelnya. Tabel iterasi. Di sini ada iterasinya. Iterasi. Di sini ada, kita perlu tebakan awal. Tebakan awal, mirip kayak yang kemarin ya, terbuka kemarin kan? Bukan. Di terbuka kemarin kalian ada nebak awal ya. Ini nilai hampiran. Oke.
Ini tebakan awal, karena di sini ada dua variabelnya. Jadi di sini X1, di sini X2. Nilai hampirannya juga X1, X2. Oke. Lalu di iterasi ke 0, nah kita menebak. Kita tebak awalnya berapa nih misalkan. Di sini kan lihat persamaan pertama. X1 sama dengan 5 min X2. Berarti kita tebak X2-nya dulu sebagai 0 misalkan. 0. Berarti X1 baru bisa masuk rumus sama dengan 5 dikurang tebakan awal tadi, X2. Sudah? Jadi di nilai hampiran itu kita pakai persamaan X1 ini. 5 dikurang X2, X2-nya kita pakai tebakan awal. Misalkan kita tebak bahwa nilai awalnya, tebakan awal kita bahwa X2 sama dengan 0. Enter. Lalu di X2 itu sama dengan berapa ini? 1/4 dikali, buka kurung, 14, oke, dikurang 2 dikali X1. X1 ambil di nilai hampiran tadi. Sel nilai hampiran. Oke, lihat ini persamaannya dari X2. 1/4, oke, dikali, buka kurung, 14 dikurang 2 dikali X1, ambil nilai hampiran tadi. Sudah, enter. Oke. Selanjutnya di iterasi ke-1, nah tebakannya, kita tadi kan tebakan awal X2. Ambil yang di sini. Ambil di nilai hampiran. Di iterasi yang ke-0 tadi. Sama dengan copy-in sel X2. Enter. Oke. Kalau yang ini tinggal kita turunkan saja. Nah, oke. Terus ini misalkan sampai iterasi ke-10 mungkin ya. Ini di blok 0 dengan 1-nya, lalu ditarik sampai 10 misalkan. Sampai iterasi ke-10. Lalu ini kita double klik, mau nggak dia double klik? Nah, mau dia double klik. Tambahkan lagi di sini error. Error itu selisih dari xn dikurang xn min 1. Sama dengan absolut dari yang di sini. Boleh pilih salah satu saja. Dikurang yang di sini. Nah, ya. Jadi di iterasi ke-10 ini errornya masih cukup besar, masih belum, kalau kita pakai toleransi error kita yang 1/10⁻⁵ ini masih besar. Mungkin sampai iterasi ke-20 mungkin. Ya, kalau 20, nah ini iterasinya. Nah, nih di iterasi ke-14, ini sudah cukup untuk kita mentoleransi errornya. Ya. Tapi ini masih besar ya. Kalau 6 dengan 1 masih besar 6, Ctrl Z. Di 10 kali 10⁻⁶ lah ini ya, sini. Nah, iterasi ke-17. Maka di sini kita dapatkan bahwa X1-nya itu di 3,002 dan di X2-nya itu 1,9999. Ya, jadi kalau sudah semakin besar iterasinya udah kelihatan ini. Kan tadi dinilai sejatinya bahwa dia 3 dengan 2 kan tadi. X1-nya 3, X2-nya 2. Di iterasi ke-17 ini sudah kelihatan. Dia menuju ke arah situ. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Untuk eliminasi apa ini Gauss Seidel. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan buka. Mau tanya yang error tadi. Galotnya ini dihitung dari yang mana ya, Bu? Itu tadi ketinggalan.
Oke, errornya ini boleh ambil X1, boleh ambil X2. Salah satu aja juga boleh. Jadi kalau ini tadi saya ambil yang K. K itu yang X2. Ya. Jadi nilai X2 dari N dikurang dengan X2 N-1. Kalau aku ambil X1 boleh enggak? Boleh, sama baik. Ya. Jadi yang kalian lihat itu selisihnya, errornya. Jadi kalau antara iterasi N dengan N-1 itu sudah memenuhi toleransi error kita, udah berhenti iterasinya. Jadi di iterasi ke-17, ini sudah lebih kecil dari 1 kali 10 pangkat min 5. Maka kita sudah bisa menerima, bisa mentoleransi gitu ya. Mentoleransi errornya, kesalahannya. Jadi ini, di Gauss-Seidel seperti ini. Konsepnya bahwa kita ubah persamaan ini menjadi variabel yang kita tuju. X1 sama dengan, X2 sama dengan, dan X3 sama dengan. Misalkan sampai 3 variabel gitu ya. Dan di sini kita memerlukan tebakan awal untuk kita bisa memulai iterasi. Oke, Bu, berarti kalau seandainya apa namanya 3, gimana Bu 3? Ya kan berarti kita butuh 2 kan untuk di X1-nya sini misalkan. Kan nanti akan ada X2, ada X3. Jadi kita butuh 2 tebakan awal. X2-nya berapa gitu ya, tebakannya X1-nya berapa. Bu, bisa enggak kalau aku nak 1 B di sini? Oh, kita coba B di sini, kita ganti dengan tebakan awal X2-nya 1 misalkan. Nah, ini kelihatan juga nih. Jadi tebakan itu ya bisa 0. Kalau aku nak negatif bisa dah, Bu. Oh, bisa baik, kita coba baik di sini. Min 5 misalkan. Nah, ya kan? Terlihat juga dia, menuju juga konvergen. Jadi tebakan awal ini terserah kalian mau nembaknya berapa. Dan seandainya ternyata kan itu kan persamaan itu kan apa ya, unik tunggal. Nanti kalian ketemu misalkan, Bu, kok error aku ini jadi besar misalkan. Nah, itu berarti permasalahannya itu divergen. Ya, divergen itu dia nggak menuju ke suatu nilai berarti. Akibatnya Pak, berarti itu di persamaannya mungkin yang kita keliru. Mungkin jangan ambil X1 dari persamaan 1. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau untuk kasus yang divergen itu kita perlu mengotak-atik persamaannya. Persamaan ini yang perlu diotak-atik. Ya. Nah, sekarang untuk tugas di rumah coba kalian otak-atik. Tadi kan sudah dapat 2 sistem ya, 2 sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama tadi yang ini, terus juga yang kedua tadi, nah yang ini tadi ya. Ini kan ada 2 kan sistem. Ini coba kalian selesaikan dengan Gauss-Seidel. Ya, dicoba di rumah karena belajar itu memang akan lebih bermakna jika kita mencoba sendiri. Nah, nggak hanya sekedar mendengar, melihat gitu ya, tapi melakukan experience ya. Jadi ini dari 2 sistem ini dicobakan benar pakai Gauss-Seidel. Nah, seandainya ada masalah, disitulah kalian belajar apa yang perlu dilakukan, bagaimana cara mengatasi masalah ini, baca-baca bukunya, ya kan, lihat referensi, kok hasilnya tidak konvergen, misalkan kan, apa yang perlu kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, kalau dia divergen, nah, itu bisa macam-macam, nanti dicari aja ya, di sumber-sumber lainnya. Oke, sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyain nggak? Cukup ya? Ya, mungkin cukup perkuliahan kita. Jadi habis materinya untuk bab sistem persamaan linear. Jadi secara umum sederhananya kayak gitu. Banyak sih sebenarnya, ada yang namanya pivoting. Nanti bisa baca-baca sendiri ya. Ada juga namanya Jacobi ya, eliminasi Jacobi itu seperti apa.
Nah, tapi standarnya setidaknya di sini kalian sudah tahu untuk sistem persamaan linear itu di eliminasi Gauss, Gauss-Jordan dengan Gauss-Seidel. Itu standar. Bu, aku nak lebih banyak lagi ilmunya. Bisa dibaca di buku ya. Di buku kita itu banyak seperti apa metode-metode yang lainnya. Dan minggu depan berarti kita minggu depan bulan puasa jika tidak ada edaran. Nah, jika tidak ada edaran perihal libur ya berarti kita tetap kayak kuliah biasa. Kalau anak sekolahan kayak anak saya ya SD itu emang ada dia dari menterinya. Menteri Dikdasmen ya, pendidikan dasar dan menengah gitu ada edaran bahwa libur. Tapi kalau kita kan pendidikan tinggi, beda menterinya ya sekarang. Jadi kalau pendidikan tinggi nggak tahu belum ada edaran terkait jadwal perkuliahan untuk awal puasa seperti apa. Jika tidak ada edaran berarti ya sama seperti jadwal biasanya ya jadwal biasa seperti biasa. Berarti minggu depan insya Allah kita ketemu materinya itu apa ya? Oh itu regresi dan interpolasi ya, interpolasi dan regresi. Ada di buku, silakan juga dibaca bab baru judulnya interpolasi dan regresi. Kuisnya nanti diinformasikan kembali lah ya, mudahlah. Atau mungkin langsung nanti UTS saja kita bisa juga lah. Oke. Terus juga, oh ya, besok itu saya ada kegiatan IDM ya, International Day of Mathematics di Luring, di Pasca. Jadi kayaknya saya nggak bisa masuk untuk kelas persamaan diferensial. Ya, senang nggak kalian? Happy nggak? Ya, ya, kalian happy, saya juga happy lah ya. Ya, pokoknya kita sama-sama. Ya, karena saya ada kegiatan tadi ya. Nanti kalian kayaknya diundang juga sih, tapi secara daring mungkin ya, ikut meramaikan kegiatan tersebut secara daring. Mungkin nanti ada link Zoom-nya, bagus juga karena kegiatan itu bagus untuk menambah pengetahuan merayakan Hari Matematika Sedunia. Dan untuk tugasnya, tugas persamaan diferensial itu dibaca-baca aja ya, dibaca-baca aja materi yang memang harusnya kita pelajarin tentang persamaan diferensial linear orde 1 dan masalah itu ya, masalah yang membentuk dalam geometri dan juga latihannya ya dipelajarin lah itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Cukup ya. Kalau tidak ada, oh ini Aliana. Mana Alia sekarang muncul Alia? Ada di Zoom ini Alia Sativa. Alia? Halo Alia. Ini di grup nah. Maaf Bu tidak tertulis 52. Di sini ada nggak Alia? Di Zoom. Alia Sativa. Nah, nggak tahu Alia nih di mana dianya. Ya. Oke. Itu saja perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat karena pada hakikatnya sebenarnya belajar itu memang harus dari diri kalian sendiri. Memang kalian yang mempunyai niat gitu ya, mempunyai niat untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah skill kayak gitu kan, bukan karena paksaan, bukan karena dorongan, bukan karena absen kayak gitu ya, tapi memang dari dalam diri kalian yang mau belajar, yang mau mendapatkan sesuatu. Oke, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih ya. Ya, saya izin keluar dulu.